Nah, jadi hidup itu ketika ada yang hal dikuasai itu akan dihisap katanya. Oke. Nah, hisap contoh misalkan udah DSB menyampaikan ke kawan kok, kita mulai bisnis yuk kan, Ya. tapi hasilnya belum jaleh gitu. Iya, iya. Cara udah DSB itu akan dihisap. Oke. Tapi teman udah DSB nio kesal nio ndak itu bukan kuasa udah DSB gitu. Siap. Dan itu tidak perlu dipikirkan gitu. Nah, itu ada di lingkaran kiri. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sadonyo basu balik kita di acara kesayangan gitu. Tampek mau tata versi Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Mambo Desbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat Dusana sadonyo. Nah, kali ko kita kedatangan seorang bintang tamu, yaitu seorang entrepreneur. Nah, entrepreneur muda dari Sumatera Barat. Mari kita perkenalkan saja, yaitu Uda Bori Franda. Assalamualaikum Uda Bori. Waalaikumsalam Uda DSB. Uda Bori ya. Ada Bori. panggilan tuh, ada panggilan nama panggung. Allah betul ada. Allah Allah betul. Oke, siap. Uda Bori ko adalah seorang pengusaha. Nah, tapi wak tanya dulu, usaha apa? Ya, kan iku. Iya. Usaha apa tuh dah? Untuk ini ada usaha namanya salamproject.id dah. Oke. Bergeraknya di bidang digital printing, konveksi sama percetakan. Oke, salamproject.id. .id. Itu nama Instagramnya. Oh, itu Instagramnya. Ya. Kalau nama usahanya emang Salam Project. Sama nama CV-nya sih beda begitu dah. Oke. Salamproject.id bergerak di Digital printing, konveksi sama percetakan. Oh, banyak juga ya. Digital printing, konveksi dan percetakan. Nah, kita kupas lah cek dulu. Digital printing, kau main dulu. Digital printing, konveksi, percetakan kau main duluan. Yang duluan itu konveksi dah. Konveksi. Jadi awalnya dari sablon dulu awalnya. Oh, siap. Nah, wak tanya dulu. Mbak Asi perjalanan udah kok sampai memilih konveksi sebagai usaha untuk kejayaan bangsa. Untuk perjalanan bisnis ya dah. Sebenarnya ternyata lah dari zaman-zaman SMP kan, itulah mulai mengarah ke percetakan. Jadi waktu SMP itu zamannya kita ya dari SBI ya. Kan ada binder yang pakai sampul itu kadang kawan-kawanku suka ganti-ganti sampul. Oke. Itu ambo dulu waktu itu numpang ngeprint sama sepupu yang punya printer dan ambo jual sama kawan. Oke. Kebetulan waktu itu laku kan. Iya. Berawal dari situ SMA masih melakukan hal-hal yang mirip dan kuliah pada saat itu di Politeknik mengambil jurusan komputer. Kerja sambilan. Kerja sambilan di salah satu percetakan. Mulai dari desain melakukan kayak membuat sablon baju, melem-lem undangan, seluruhnya dikerjakan. Itu sambilan pada dari waktu kuliah toh? Waktu kuliah sambilan. Siap kalau sebelum kita lanjutkan. Berarti waktu SMP itu memanfaatkan printer Dusana. Numpang ngeprint malah diperjualbelikan. Berarti dari SMP lah ada jiwa-jiwa bisnisnya ya, jiwa-jiwa menggalihnya. Tekanannya setelah tagak Salam Project lo baru tekanan ternyata SMP lah mulai mencetak-cetak ya. Oke, pas kuliah sempat di Karajo orang lain berarti ya. Karajo orang lain. Jadi waktu kuliah itu ya karena Iko kan termotivasi untuk punya penghasilan surang. Jadi waktu kuliah tuh Iko contoh buruk soalnya ke DSB. Siap. Ambo nak bawa buku, nak bawa flash disk segala macam, yang dibawa tuh baju. Jadi menggalih di kampus kan, dosen keluar, ambo menggalih. Nah, ada juga permintaan membuat baju kelas misalkan tuh ambo terima gitu. Tapi seluruhnya dioper ke konveksi yang lado gitu kan. Iya. Setelah tamat kuliah, ambo ke Karajo. Salah satunya pernah jadi wartawan, pernah jadi termasuk jadi mudah-mudahan udah DSB pun ambo pernah sebantah. Iya di satu stasiun televisi juga kan. Kemudian di Karajo di salah satu perbankan. Nah di perbankan itu ambo lama 6 tahun, resign karena suatu hal, barulah memulai usaha. Oh,
gitu. Kok buktiin sana perjalanan untuk sesuatu hal besar kok bisa jadi wong lompe-lompe kemari. dulu. Sadonyo dicubu di mana paling nyaman Betul, udah. iya. Oke. Justru. Akhirnya balik kembali ke Ternyata kembali saat jatuhnya kayak mikir, itu harus manga karena pada saat itu sempat nganggur, sempat nggak punya pekerjaan apa-apa, anak baru lagi ya. Oke. Akhirnya timbul ide untuk membuat banak diulang ke Jilamo gitu kan. Iya. Akhirnya dirintis dari awal pakai laptop kuliah saya, laptop waktu kuliah sama printer pada saat itu. Dan alhamdulillah waktu itu Basobo sama salah satu kawan yang Nio join pada saat itu. Okay. Awalnya jadi Salam Project itu dulu namanya bukan itu udah. Nah, kami join berdua bagi hasil. Tapi alhamdulillah sampai bulan BEP ternyata kawan itu menitipkan seluruhnya sama Ambo. Dan kawan itu ya karena beliau kebetulan menyampaikan Ambo nak punya mindset untuk usaha. Ya. Jadi ikut dititipkan, silakan kembalikan modal. Jadi Ambo yang melanjutkan gitu dah. Oh, dia habis lah. Dia GP tapi dibalikan modalnya. Iya, maksudnya dibalikan modalnya tapi tak ada sahamnya di situ. Tidak ada sahamnya dan ganti nama jadi salamproject.id. Kok awak tuh 20% ya tiap bulan. 50 awalnya tuh dari 50 awalnya. 50. Tapi Ambo mengikut sertakan beliau waktu itu ke dalam tim kan. Agak rada-rada kurang cocok dengan cara bekerja sebagai investor kan. Beliau tidak bisa memberikan instruksi mungkin kan. Jadi dengan besar hatinya menyampaikan itu. Akhirnya beliau memilih bekerja. Oke, kayak shadow investor ya. Oke. Nah, akhirnya itu usaha pertama itu yang dikonveksi kah kita printing dulu? Jadi awalnya kan sablon itu. Sablon digital awalnya. Jadi kalau dari SB pernah lihat kayak baju-baju futsal ada angko-angko di belakang kan. Nah, itu awalnya tuh dari SB. Setelah itu baru merambah ke jahit menjahit kok Ambo dapat margin dari usaha, Ambo langsung ke Bandung untuk belajar. Belajar sekitar 2 mingguan lah, cari kenalan surang. Ambo masih ingat tuh Ambo mencari kenalan pertama tuh dari kawan-kawan Gojek. Jadi Ambo pesan Gojek ke suatu tempat, Ambo cerita-cerita di jalan. Sama driver. Ambo sampai lah Ambo ndak punya keluarga di Siko dan Ambo ndak tahu apa-apa. Cuma Ambo punya target kok, pengen punya konveksi di Padang. Nah, ditanya lah, Injo punya kenalan ndak di Siko? Alhamdulillah beliau menunjukkan sedolahnya. Jadi Ambo sama Ambo seharian, beliau sama Ambo seharian Ambo bayar. Seharian jadi kayak beliau mengawani Ambo sampai malam gitu. Nah, alhamdulillah selama beberapa hari sama beliau dibukaanlah jalan-jalan gitu, kenalannya Siko sampai Baraja yang di Siko gitu. Jadi kembali ke Padang tuh ala ready untuk buka gitu. Gitu dari sini. Itu main baga sebenarnya. Yo, karena pada saat itu Ambo resign tuh Ambo lah punya anak baru lahir anak waktu itu. Jadi yo karena ada power of kepepet ya kan. Iya betul. Harus ada yang pendorong belakang ya. Betul sih. Berarti pergi ke Jakarta ya? Ke Bandung. Ke Bandung. Di situ kan random mana ada. Basobo jo orang jo driver ojek online bisa jadi nipu, bisa jadi kan. Tapi karena jalannya Allah lah. Magiah jalan gitu. Kayaknya udah percaya sih berarti. karena dipertemukan langsung kan. Langsung orangnya dan beliau setelah mempertemukan tuh nyelapeh lah gitu. Sampai Basobo kayak pabrikan gitu kan. Ya, Mbak berurusan sama pabriknya. Siap. Berarti salah satu orang yang berkontribusi bagi adalah driver ojek. Driver Gojek ya. Sampai gini Mbak masih berhubungan sama beliau. Masih kontak-kontak. Keren. Siap. Nah, waktu itu bahkan berarti pertama yang kayak digital printingnya yang untuk di baju ya. Istilah itu? Iya, itu kan hubungannya dengan konveksi dan sablon itu. Ya sablon. Wah, tahu yang bagikan tuh kan. Pakai stiker kan kayak itu. Oke. Itu awalnya. Setelah itu bergerak ke kayak jahit itu masih bagian konveksi, baru ke percetakan kayak pembuatan brosur, merchandise kayak yang di Siko kan ada merchandise.
produksi jam, mug gitu kan. Oke. Memberikan branding lah di satu produk. Betul. Dan kalau sana pengen tahu, iko BR tempe udah kan. Jadi mau kau pakai merek, ini tempe Dawori. Betul. Oke. Itu terima kasih TVRI. Terima kasih Afif. Nah, kok request kok bisa nak agak limo lagi? Bisa foto udah SB di mulia juga. Lucu aja mah. Nah, kan awalnya kan konveksi. Betul. Kenapa kok nambahnya ke merchandising kayak gitu? Karena kadang konveksi itu kan terkait dengan kebutuhan perusahaan berupa branding. Nah, branding itu akan terkait dengan merchandise, terkait dengan digital printing begitu dah. Makanya deretannya kayak gitu. Iya. Tapi Ambo selalu mengurutkan pembelian mesin itu berdasarkan BEP tercepat. Gitu. Jadi diurut-urut gitu. Iya. Kok banyak lala kok. Main kan di duluan kok. Kok yang paling capek putarannya kok. Aku duluan. Oh, gitu tekniknya ya. Iya. Oke. Tapi itu antara berdua sih dah. Nah, lah tonton ulang. Oke. Oh, gitu caranya. Kok trik juga sebenarnya. Kadang hal-hal teknis-teknis itu yang banyak orang enggak tahu. Jadi Aduh PT main kan. Aduh PT ko diputan, PT ko capek kan, tapi cara mutan pandai. Ada yang kayak gitu. Aduh PT 10 juta kok. Beli barang, beli barang. Itu barang enggak bisa putar. Betul. Kan kesalahan. Sedangkan syarat utama pertama PT diputar. PT lah balian tapi tidak putar. Berarti udah tekniknya adalah balian barang yang kalau diproduksi capek untuk aja BEP. Iya, BEP-nya tercepat. Jadi pasarnya lah awak cari dulu. Oke, bagi sana nak tahu BEP itu break even point itu bahasa awaknya balik modal. Balik modal. Balik modal. Oke, siap. Itu trik sebenarnya. Dan yang orang jarang ketahui, ada orang manggaleh, ada orang berbisnis ada. Betul ada. Nah, ada manggaleh yang penting ada modal, beli barang, jual. Dah, itu putar modal balik kayak gitu. Dan hanya kayak gitu sehari-hari. Tapi kalau bisnis lah kau lah do konveksi kau. Kamu apa ilai? Kemari. Baca ronya PT ku diputan, ada dana yang diputarkan, tapi tanpa mengurangi penghasilan tak awak lo kan. Nah. Siap. Nah, itu dah. Kawan-kawan di rumah lah penasaran kok. Nah, kayak apa sih usaha udah Bori kok kita putan VT berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu tadi usaha dari Uda Bori. Pertama tadi JCI. Biko kunci kita bahas. Bobi anak orang-orang kok penasaran. Kita bahas yang digital printing tadi judulnya semua aplikasi. Tadi itu di behind the scene-nya lah nak. Betul. Dapuannya dari Salam Project. Oke. Itu kayaknya banyak karyawan udah. Kalau karyawan 7 orang dah. 7 orang. 7 orang yang bulanan. Terus kalau ada project-project yang mepet waktunya itu akan ada harian. Yang freelance lah ya. Freelance, ya. Kayak pemasangan merek itu freelance. Betul. Nah, Iko pun sebenarnya trik juga sebenarnya ada. Banyak orang punya usaha dari awal tuh kepengen banyak langsung karyawan. Kau menciko, sedangkan ada modal wak nak cukup itu atau perputaran PT wak perkiraan per bulannya ndak pas loh.
Jadi bisa ada yang Yubana di kantor in-house, ada non freelance. Betul. Ya ada yang kalau freelance ku bahasa awaknya pekerja lepas lah ya, hanya per project. Nah itu yang sebenarnya banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya pas mau gaji orang, gaji harus UMR kah, atau gajinya dibagi gaji orang enggak 10 orang, tapi tiap bulan bikin gajian sakit kepala. Tapi ada beberapa hal yang baca dari udah, iko yang penting-penting kok yang digaji tetap. Iko ketika lah pas rami-rami. Betul. Pas ada yang rami baru pakai yang freelancer ya gitu. Iya. Oke, itu trik tuh. Oke, boleh lanjut dah. Ya termasuk sebenarnya kayak penjahit anak-anak jahit itu dah. Itu seluruhnya freelance sebenarnya. Konsepnya freelance. Cuma kita ada kontrak. Ada kontrak, artinya mereka itu ditawarkan dalam sebulan tuh akan membuat produksi minimal segiko gitu. Tapi jangan terima dari orderan luar, maksudnya itu. Dan mereka tuh kita bebaskan artinya mereka tuh kerja dari rumah. Kerja di rumah masing-masing, mesin jahitnya di situ. Jadi tim operasional yang mengantarkan bahan ke situ. Siap. Jadi disebar-sebar gitu dah. Terserah aku di rumah kayak di ya. Yang penting deadline-nya ada gitu dah. Kok. Kalau istilah lainnya kalau di kantor awak namanya kerja by waktu sama kerja by digaji by waktu sama digaji by kinerja. Kinerja yang penting do deadline-nya selesai. Terserahnya aku masuk kantor ke indah. Betul. Jadi tadi dah. Ada juga yang beberapa yang 7 orang tadi yang emang wajib masuk tiap hari. Iya, betul. Yang 7 orang tuh yang wajib taruh. Wajib taruh ya. Oke. Nah, itu di sampai udah yang 7 orang tuh adalah mencakup keseluruhan kah? Sebenarnya atau ada anak jahit beda loh. Oh, anak jahit itu beda tuh. Oh, beda ya. Beda. Kayak anak jahit kayak orang-orang bengkel itu beda. Jadi kayak yang 7 orang tuh yang akan punya job desk tiap hari gitu dah. Jadi ada beberapa produk tuh yang rutin dan itu dipaci oleh orang. Jadi tanggung jawabnya 1 orang gitu. Nah untuk beberapa mesin ada tanggung jawabnya 1 orang. Gitu. Itu dan terus ada juga kayak supervisornya ada, bagian produksi, bagian operasional yang tugasnya ke lapangan putar-putar. Ada lo mantan barang ya ada tuh Cie. Gitu berarti yang 7 orang kok super timnya mana? Betul, super timnya. Oke. Tapi anak jahit itu konveksi udah atau vendor? Konveksi itu dah. Konveksi. Jadi anak-anak jahit itu bagian dari kami itu. Bagian dari. Cuman beko ada project si supervisor yang akan bagi disampaikan ke tim profesional, antarkan ke anak jahit gitu. Beko dikontrol olehnya langsung dah. Cuman bedanya bukan in-house. Ya. Cuman di rumahnya masing-masing. Oke. Jadi bisa lah Denso aku di rumah, yang penting selesai ya. Karena kebanyakan kalau di Padang dah, kalau anak-anak jahit itu hobinya kerjanya sore sampai malam. Jadi nggak mungkin Pak memantau tarikh kan sampai malam. Nah mungkin buka kan tua Wak dari pagi 24 jam ya. Betul sih. Hampir sama lah dengan anak kreatif. Anak kreatif tuh saking kreatifnya jago lah jam sebalik. Tuh baru selamat pagi baru tuh. Baru good morning aja. Oke. Nah ada kan dengan berbagai macam 3 macam tuh ya, yang secara garis besarnya konveksi, yang merchandising tadi sama digital printing ya, sama printing. Itu kan banyak tim itu dah. Apa sih kesulitan yang udah temui di dalam perusahaan udah? Kesulitan yang pertama itu SDM lah. SDM yang kita mencari SDM yang betul-betul berkualitas tuh agak sulit. Karena kan mungkin karena konten-konten yang hadir di sosial media kini itu banyak menawarkan untuk menjadi entrepreneur. Iya. Tetapi lupa kalau menyampaikan kelemahan menjadi entrepreneur itu apa. Gitu. Jadi kebanyakan buka-bukaannya mantan-mantan karyawan dari Salam Project itu kebanyakan mencoba membuka hal yang sama. Tapi pada ujungnya mereka jadi kerajol balik di percetakan gitu. Jadi lupa motivator-motivator kita menyampaikan kelemahan gitu. Terus juga soal disiplin. Paling kelemahan kita yang mencari SDM yang betul-betul berkualitas. Nah, kini yang 7 orang tuh sedang dikasih training segala macam. Kita datangkan beberapa orang-orang yang sudah berpengalaman kayak
salah satu perusahaan punya manajer HRD itu kami hadirkan tuh untuk kasih wejangan. Scaling ya seperti itu. Oh, berarti masalah utamanya sebenarnya di SDM ya dah. Maksudnya Di SDM. tantangan terbesar. Tantangan itu. terbesar sih. Betul sih, apalagi dengan kita tahu lah watak-watak di negara kita. Dengan kebanyakan ya wak nangis 100% tapi banyak wak temui kerja nak seketik gaji nak gadang. Betul. Nah, ndak ada bos boleh lihat tiba bos wow. Langsung rajin. Iya. Emang kayak gitu juga ya. Ada juga seperti itu. Makanya wak bentuk budaya kerjanya ada di situ dah. Jadi tak tergantung ada awak di situ. Kalau awak bisa dikecean dalam sehari itu paling 2 sampai 3 jam di toko cuma. Selebihnya itu awak lepaskan mereka. Karena kan bidang industri kreatif ya dah. Jadi kalau terlalu dikekang mereka akan membal gitu. Nggak nyaman gitu kan. Betul sih. Terlampau dikontrol banalnya. Nak nyamannya kerja. Makanya ada supervisor di situ. Oh iya. Oke. Oh supervisor kok kerjanya emang ini emang putar tuh. Ya. Kita mencek kondisi gitu, menyampaikan kendala gitu. You know supervisor kan, ini tuh kan celek-celek visor lah. Dan harus super gitu. Super yang tukang mencelek-calian gitu kan supervisor. Oke, gitu ya dalam usaha percetakan gitu. Kalau yang digital printing? Digital printing itu baru masuk sekitar 2 minggu kan, masih fresh banget. Masih hangat-hangat ya. Jadi itu terkait dengan target pasar yang akan kita kejar tuh dah. Kayak ini kan persiapannya, itu boleh disampaikan nggak sih kalau persiapannya pemilu kan? Nah akan terkait dengan pembuatan spanduk, pembuatan itu baliho gitu. Nah kita baru mendatangkan 1 unit mesin. Untuk mengakomodir itu untuk ya. mengakomodir itu. Betul dah. Betul. Itu baru 2 minggu jalan dah. Emang kok tahun politik kok tahunnya digital printing. Tahunnya mana? Harus dimanfaatkan ada. Dimanfaatkan. Ada kalau di perusahaan tuh kadang kalau ada yang pakai 1 tahun kan, dalam 1 tahun tuh bulan nambah sah kok. Betul. Kok bulan basah kok harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ke dalam kalau kita jabarkan per tahun dalam 5 tahun tuh orang yang pemilu pilkada. Itu yang butuh baliho dah. Betul dah. Dan harus dimanfaatkan momen tuh. Emang kalau bisnisku harus tahu momentumnya harus dicatat. Harus dicatat ya. Oke. Nah, digital printing yang mungkin banyak orang nggak tahu, kurang paham tentang makna digital printing kok. Seperti apa sih digital printing kok? Yang taunya mungkin hanya baliho kayak gitu. Atau ada hal-hal lain. Ada istilahnya apa istilah macamnya, atau selain baliho apalah gitu digital printing kok. Ya kalau digital printing tuh sebenarnya kan identik dengan spanduk dari SBA. Cuma sebenarnya yang terkait dengan hal-hal yang dicetak dengan mesin gitu sih sebenarnya sih konsepnya. Termasuk sebenarnya sablon yang mulai dicetak dengan mesin itu adalah digital ya namanya gitu. Kalau langsung digital printing namanya. Sebenarnya lah termasuk itu digital kan. Karena itu dicetak dan diproses secara digital bukan manual gitu. Nah, kebanyakan di salamproject.id itu memang kita mengarahnya ke digital dulu. Kalau ada kebutuhan manual kita akan penuhi gitu. Karena basicnya kan di manual dulu lah. Basicnya memang manual dulu. Basic manual dulu waktu masuk corona itu sablon manual masker banyak dulu tuh nah. Masker merek-merek kantu-kantu. Betul. Nah sebenarnya kan itu juga sih syarat jadi pebisnis kok harus jeli mencari peluang. Ya kan? Bahkan di saat-saat genting mana, orang tambin bahasa awak tambin. Orang tambin usaha orang sedolahnya. Tapi emang harus dipaksa untuk memikir. Nah itu orang Minang sih sebenarnya. Banyak orang enggak paham tentang orang Minang tuh taimpi nak deteh tak kurang di luar. Kebanyakan orang nyebut itu orang gali ya. Padahal bukan itu, tapi bagaimana dia bisa untuk membalikkan keadaan. Nan tadinya taimpi bisa awak deteh. Nan tadinya tak kurang dalam sebuah situasi kok corona nak bisa manga-manga, tapi bisanya keluar dari situasi itu. Malah memanfaatkan itu sebagai titik baliknya untuk sukses. Betul kan? Nah sedikit cerita aja tuh dah. Pada saat cerita corona itu, justru alhamdulillah Salam Project itu
dapat omset tuh 2 kali lipat pada saat itu. 2 kali lipat. Ya, di saat mungkin rekan-rekan kami di percetakan yang menunggu itu kebanyakan ada yang gulung tikar bahkan kan. Ya. Nah, kami putar otak waktu itu mencari pasar yang kira-kira masih yang ketika corona tuh bakal 2 kali lipat ordernya gitu. Iya. Nah, kami kejar itu. Cuman kalau DG tahu kan jadi haus adalah. Nah, intinya itu sebagai pebisnis tuh emang awak harus jeli celek peluang. Iya, betul. Harus jeli celek peluang. Bahkan emang kecil tadi sarang sasak bana tempi bana wars kama kali tembakan kau. Yeah. Di mana peluangnya wak bisa PT banyak. Contoh kayak gini orang ke pemilu berarti kok peluangnya kau. Yeah, yang kayak gitu tuh yang insting kayak gitu yang perlu diasah sebagai pebisnis sebenarnya wak. Dan udah menjalankan itu keren sebenarnya. Salut. Banyak belajar dari kawan-kawan. Awak pun belajar dari udah kok. Dan kalau di rumah pun belajar dari juga gini kak. Mungkin ada yang pengen mulai bisnis tapi mulai dari mana? Pengen lah berbisnis tapi kayak apa caranya, treatmentnya. Allah punya karyawan tapi baca cara ke karyawan kan banyak treatment. Yeah. Because udah bagi spill lah. Boleh ada. Boleh. Tapi pembicaraan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, masih bersama Uda Bori. Kita berbicara tentang usaha ya, usaha. Nyok ada usaha, adonan pengusaha, adonan baru diusahakan. Itu permainan kata-kata. Baru diusahakan baru beda. Ya, pengusaha kan baru usaha baru kan ada kayak gitu. Berusaha untuk jadi pengusaha gitu dah. Nah, tadi kita telah mengulik lah tentang bagaimana usaha digital printing, konveksi, sama merchandising tadi ya kita. Nah, itu selain yang saran SDM tuh apa sih biasanya risiko-risiko yang udah temui sih di lapangan? Risiko paling dari konsumen paling dah. Konsumen yang terlalu detail. Kadang kan kayak produksi merchandise itu akan ada seketek tuh kayak tinta yang tergores atau segala macam. Nah, paling yang salah satu membuat tim itu cemas itu tuh hal-hal sedikit tuh sangat detail orang lihat dan orang langsung minta ganti gitu. Nah, tapi memang karena alhamdulillah kita punya pengalaman kerja di satu perusahaan gitu kan. Nah, kita di sama perusahaan itu menerapkan memang layanan sesuai dengan SOP pula gitu. Ada layanan yang sangat bagus gitu. Jadi kita buat pembeda ada diferensiasinya di antara bisnis yang sama. Nah, jadi orang tuh bertahan bersama proyek dari pelayanan ada tuh. Dari kedekatan emosional ada dulu gitu kan. Betul. Nah, kadang-kadang dari segi kok agak-agak cacat seketek kan. Tapi pasannya 100 cie cacat kan. Itu ganti langsung kayak itu diusahakan di hari yang sama diganti gitu. Oh, langsung diganti ya. Ya, bahkan kita sempat itu pada saat ada pemesanan map perusahaan gitu udah. Itu 2 rim pada saat itu memang kebetulan kami lagi dapet SDM yang kurang bagus pada saat itu. Memang sangat-sangat tidak teliti pada saat itu ya kan. 2 rim salah potong. Ada salah potong. Jadi yang 2000-nya ukurannya segiko dipotong jadi segiko gitu kan. Jadi ketek kan. Itulah fix tidak diterima dan itu tuh sebelum orang tuh komen, ambo langsung ganti seluruhnya. Oke, berarti pas sudah mencari hasil dari karyawan ko yang salah potong ko. Karena kan tertinggal sampel tuh bukan mencari sebelum dikirim, barang ko lah terkirim. Orang tuh belum komplain. Nah, kamu cari kan biasanya ditinggalkan untuk sampel. Iya. Sampelnya salah ternyata kan. Kok nggak sesuai dengan request orang tuh. Kamu langsung surah cetak ulang, ganti gitu. Ganti. Berarti tetap ada quality control. Quality control. Memang kepuasan konsumen tuh memang harus diutamakan kan. Betul. Kadang orang babaliak tuh karena pelayanan awak ya. Pelayanan. Itu pun menjadi satu hal yang sering diabaikan oleh orang-orang punya usaha. Ya, betul.
kusai selawareknya kok customer relationship-nya gitu ya. Bagaimana kita menjalin relasi dengan konsumenku bahkan lah rasa kawan kadang ya kan karena saking seringnya belanja Jawa atau tiba tuh merasa dihargai. Ya, kayak tadi kan alun enggak kayaknya salah lah tiba-tiba sudah mengiriman baru yang bantuannya. Itu kan kayak menjadi padahal lu nggak komen tapi dikirimannya yang batunya tahu salahnya gitu kan. Nah ketika salah Nio minta maaf kan semua juga minta maaf jadi kan lah dikiriman kayak itu. Ketika awak kasih itu pelayanannya bagus, bahkan kalau awak ada beberapa kalau awak menempatkan diri sebagai konsumen ada menempatkan diri sebagai konsumen kadang pergi ke suatu tempat usaha contohnya misalnya makanan kok lama tapi pelayanan situ nggak bagus kok nak balik ke situ lah. Kadang kasirnya ceringi, malah Pak. Gimana semua? Kasirnya ceringi, padahal cuma kasirnya nak ada hubungan sama makanan yang makan lah. Tapi karena kasirnya ceringi, udahlah malah makan situ, lain selesai. Padahal pariwa tetap kenyang ya dah. Iya, padahal dan kadang mataunya sedang di hari yang bad moodnya kan. Ya, matau kan. Tapi kan ada beberapa hal yang SOP-nya harus diikut. Kalau tiba punya radio barana bad mood awak pas tiba di siaran tuh langsung berubah mood gitu. Nah itu ambo terapkan sudah ketika ambo sampaikan ambo mengusahakan kedekatan secara personal sama adik-adik itu. Jadi ketika ada masalah gitu kalau ndak terbendung Rasul silakan ke belakang, jangan di muka. Nah gitu dulu. Ke belakang dulu. Neutralisir sadolahnya, bekola aman baru ke muka balik. Iya betul. Itu sudah. Kalau misalnya nak taluk rasanya ke belakang lah dulu. Iya, betul. Karena akan mempengaruhi juga pelayanan awak ke orang lain. Betul lah. Jangan cuma gara 1-2 hal orang males tuh lah. Cengik saya budui saya. Oke, nah itu mengenai usaha udah di bidang digital printing, konveksi dan merchandising. Ternyata itu emang sebuah usaha tuh punya risiko nada. Punya risiko. Banyak. Kalau ndak Nio punya risiko ya nasakrajo. Dan nasakrajo itu pun pengangguran itu pun berisiko. Berisiko dikasih orang, berisiko nak punya piti. Kena berang. Betul. Oke dah. Tadi ambo pertama di video awal udah tadi ada ambo mencari namanya JCI itu baca itu JCI. Betul. Oke. Itu dah JCI itu. JCI itu salah satu organisasi ambo dah. Oke. Jadi Junior Chamber Internasional. Junior Chamber Internasional. Itu bergerak di bidang apa? Bergerak di bidang kepemudaan. Jadi organisasi itu Young Leadership Organization. Leadership Organization, organisasi kepemimpinan. Oke. Jadi kita flashback sekete dah. Waktu ambo buka usaha, ambo kan paham mindset ambo tuh seorang karyawan. Dan itu perlu ditukar gitu. Perlu digeser, perlu diganti. Tapi ambo punya basic sebagai karyawan gitu kan. Jadi ambo memutuskan kamu sih cari ilmu gitu. Tentu ke orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Nah, ambo cari orang-orang kok ada di beberapa tempat organisasi. Dan ambo sangat banyak masuk organisasi nah salah satunya JCI, Junior Chamber Internasional. Di JCI itu memang organisasi yang terfokus untuk pembentukan seorang leader. Karena mengusung tema itu One Year to Lead. Oke. 1 year to lead. Jadi setahun saya kepemimpinannya. Jadi Tio di JCI itu ada berbagai posisi, mulai dari Vice President, Executive Vice President, ada Deputy Local President sampai Presiden, gitu kan. Nah, jadi tiap posisi itu mengemban amanah masing-masing. Nah itu setahun ganti. Dan di ADRT-nya tidak membolehkan orang itu tidak menjabati posisi yang sama 2 kali. Nah, jadi kesempatannya itu sangat banyak kalau di ICI itu untuk menjadi seorang leader. Kan dia bergilir kok. Misalnya udahlah pernah. Ambo 2022 Ketua Sumbar. Berarti next step-nya Indonesia lah. Kini ambo bagian Vice President di JCI Indonesia dah. Di Vice President. Vice President menaungi chapternya itu JCI Bogor, JCI Bandung sama JCI Batavia. Jadi itu di pandangan ambo tuh. Siap. Berarti next step kalau dari Vice itu langsung ke Kateh lah. Kita lihat dulu. Nah, kayak itu berarti perputarannya. Perputarannya seperti itu. Biko kalau lah habis kamal
Nah, Jadi kan nggak boleh 2 kali doh. JCI itu sampai JCI World ada dah. Oh iya, jadi internasional. internasional. Jadi di setiap negara itu ada JCI, jadi jejaringnya itu internasional. Kita setiap tahun tuh ada namanya JCI Academy dan itu bisa diikuti dari berbagai negara. Ada Asia Pacific Conference, ada juga World Congress. Jadi pertemuan seluruh JCI seluruh dunia. Nah itu. Gitu. Kumpulan para pemimpin ya, dan calon-calon pemimpin ya. Ingin menjadi pemimpin. Pemimpin. Karena kan ada buku yang menyampaikan tuh dah. Kalau posisi pemimpin itu terbatas, tapi belajar untuk menjadi pemimpin itu tidak terbatas. Oke, Nah, super gitu. sekali. Gitu. Betul sih. Karena untuk punya minimal ketika awak punya usaha, awak tahu buat cara memimpin Betul. sebuah usaha yang punya karyawan banyak semacamnya. Walaupun seketik kadang buat 2 3, kalau ndak dapet treatmentnya, ndak dapet selahnya ke orang kampung awak. Ya. Malah bisa kacau usaha awak dia. Kira tuh. Atau minimal memimpin di dalam keluarga. Itu paling minimal dalam hidup. Memimpin diri sendiri. Sendiri. Iya betul sih. Memimpin diri sendiri. Bahkan itulah leadership tadi. Nah, Betul dah. Dan di situ pelatihannya Pak ada. Jadi di JCI itu sangat banyak diajarkan lah. Kayak jadi benefitnya jadi member JCI itu sama halnya seperti gym. Gym kan kita membayar membership per tahun. Beko silakan gunakan tools yang ada. Kalau sudah digunakan tools yang ada kan terbentuk badan tuh dah. Tapi kalau kita bayar gym tapi waktu duduk tagak saya kan tidak dapat apa-apa. Betul. Seperti itu juga halnya di JCI. Jadi JCI itu menawarkan ada nih jejaring internasional. Silakan bagi teman-teman yang mungkin butuh jejaring internasional, silakan gunakan gitu. Kita mudah berhubungan dengan JCI Malaysia, JCI Jepang itu sangat mudah berhubungan dah. Nah, kalau ingin menggunakan secara bisnis bisa, secara sosialnya bisa. Jadi ada pilar tuh dah. Ada pilar bisnis, ada sosial, ada international networking dan ada individual development. Nah, kita ambilnya dari mana gitu. Kalau untuk pengembangan diri sangat cocok. Sangat cocok karena pertemuannya sering dan JCI itu tipikal orang-orang yang brotherhood-nya bagus. Ketika kita sampai di satu daerah itu, itu dari JCI West Sumatera itu kan, itu pada ngumpul langsung rame-rame gitu. Brotherhood-nya bagus dan tukar-tukar experience tuh lama di situ dah. Keren di situ ya. Jadi kayak kalau di Indonesia itu JCI East Java yang paling besar. Membership membernya tuh sampai 368 orang. Saking ramenya dah. Dan itu pengusaha-pengusaha kelas atas banyak di situ dah. Sip. Bedanya di JCI setinggi apapun kelas bisnisnya, ketika kita sama-sama member JCI itu nggak ada bedanya itu dah. Setara. Jadi ketika ngobrol kayak ikon, nggak ada kasta-kasta itu nggak ada tuh. Siap. Ibarat ini kok kayak kecil lagu opik lah. Berkumpullah dengan orang-orang saleh ya. Kalau misalnya ingin berbisnis, kumpullah dengan orang pebisnis. Karena setidaknya kalau kecil Nabi bakawan je orang ngelih parfum gua, setidaknya wangi dapat. Iya betul. Nah kayak gitu. Jadi kalau sana nih bisnis, carilah orang-orang yang bisa untuk berbagi pengalaman, berkumpul lah sama-sama orang-orang pebisnis. Kalau Nio maju di bidang musik, kumpul lah orang-orang musik. Betul. Jangan berkumpul aja orang ke sawah, beda loh. Tapi kalau emang bawa pengen di pertanian, yang sawah, berkumpul lah orang sawah. Iya. Ya kan, betul gitu. Jadi di sana sebenarnya kalau pengen berbisnis, belilah masuk JCI aja. Oke, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembicaraan kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, saksikan Tampe Mota TVRI Sumatera Barat setiap Senin dan Selasa pukul 2 sampai pukul 3 siang karena kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif dari Ranah Minang. Nah, bisa sanak tonton di TVRI Sumatera Barat atau kalau misalnya nak sempat nonton TV, sedang di jalan atau sedang dimanapun dan pengen nonton siaran-siaran kita dari TVRI Sumatera Barat, bisa sanak tonton di live Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau juga bisa di-download aplikasi TVRI Klik di Play Store dan di App Store. Nah, gitu sana. Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita bersama udah Bori Fonanda. Udah Bori Fonanda. Dah.
tadi kan ada JCI ya, Ya. JCI. Nah, itu tuh kan untuk ikut tuh membayar kah atau Ya. membayar? Oke. Jadi ada biaya membership nih. Ada biaya membershipnya. Tak boleh di-spill ya. Nggak boleh di-spill. Kalau penasaran kontak saya IG Bori Fonanda. Tapi usia anak dibatasi. Usia 18 sampai 40 tahun. 18 sampai 40 tahun. 40 tahun. Oh, emang pemuda ya. Pemuda, tapi ada dulu klub senatorshipnya. Jadi lewat dari 40 tahun jika masih ingin ber-GCI, ada dulu klub senator. Oh, lah senator jadinya. Dan ya. itu klubnya ya internasional ya. Iya, betul. Oh, lebih seniornya lah ya. Ya, itu privilege-nya khusus tuh tiap ada acara. Berarti enggak kena gitu dah. Namanya pemuda. Ketua pemuda aja kan. Tapi umur lah kayak kalau umur lah kayak isinya umur 50 60 aja sih, tapi pemuda aja namanya kan. Asik konsep pemuda jadi kan yang isi yang waktu tua sebenarnya kadang nak warna muda-muda kok pengen gabung. Iya. Tapi dari sisi itu tuh adalah pemuda. Berarti ada yang salah dengan pemuda gitu tuh dah. Nah, kurang membaur katanya bisa jadi kan. Jadi yang senior kita tuh kurang percaya aja menyerahkan kawan. Nah, berarti kan salahnya teh bawah tuh. Teh bawah. Teh bawah salah. Yang dia teh nak percaya dan di bawah nak percaya diri dah. Oke. Berarti bisa jadi senator semacamnya katanya masih panjang lah ya. Masih seumur hidup itu membershipnya dah. Oke. Nah, itu yang diajarkan atau kita belajar sendiri dengan karena berkumpul? Jadi ada kayak berupa seminar-seminar gitu. Nah, jadi kayak di JCI itu ada silabusnya gitu. Ada silabus. Jadi kayak sama seperti kuliah. Jadi bisa kita selesaikan mata kuliah yang gitu kan. Setelah selesai berarti ada tuh jadi membership tuh ada di terdata satu database. Setiap orang itu ada akunnya. Beko ada tuh yang harus diselesaikan. Oke, ada misinya ya. Ada misi gitu dah. Jadi selesaikan materi ada ujian. Kalau lulus, beko ada tandanya di akun waktu. Oke, Anda lulus kayak gitu ya. Lulus dan kita lah bisa menjadi trainer di bidang itu. Oke. Oh, berarti bisa kalau bisa jadi trainer. Tapi boleh enggak misalnya contoh ya. Udah kan di JCI tuh beko contohnya misalnya kami ada acara. Ada seminarnya. Udah dijadiin pemateri itu bisa. Bisa, tapi kan bukan materi GCI-nya gitu. Oh iya, tapi materi misalnya tentang leadership itu boleh ya? Sangat boleh ada. Oke. Nah, di spill itu dah. Karena ada lo leader yang lahir dari GCI gitu. Oke. Gitu. Tokoh-tokoh JCI yang lah sukses lah, yang dan dikenal oleh banyak orang ya. Dikenal banyak orang. Oke. Presiden pertama itu Julian Dre Darwis. Oke. Serius? Tahu dah ya? Tahu. Itu presiden pertama GCI West Sumatera. Okay. Yang kedua itu ownernya ATC, Miss Debbie. Miss Debbie itu. Miss Debbie itu ketua kedua. Oke. Yang ketiga Fadli Amran. Oke. Pada panjang. Beliau. Selanjutnya Redian Guspardi. Oke. Owner Citra Swalayan. Ya, seperti Gaus. Ada Dian Anugrah tahu. Chef ya. Chef. Setelah itu Afdal Amran. Oke, masih adik Fadli Amran. Yang punya Miss Glam, gitu kan? Miss Glam. Setelah Fadli Amran itu ada bagian dari TVRI Cilia almarhumah. Oke. Dari JCI Jo ya. Ketua JCI 2019. Ya. Oke, itu yang di Sumatera Barat. Oke, kalau yang nasional, yang tokoh terkenalnya ada? Kalau nasional yang sudah menjadi tokoh terkenal, kita kurang tahu ya deh. Jokowi misalnya. Jokowi itu foundernya GCI Solo. Serius? Ya, betul. Kok main tembak Serius ya? Iya. Kalau tokoh dunia itu kayak Kofi Annan. Itu salah satu pejabat di GCI. Duta besar PBB ya? Betul. Oke. Itu salah satu pejabat Sekjen di GCI PBB itu. Dulu ya. Kofi Annan tuh di salah satunya pernah ikut GCI, pernah memimpin salah GCI. Satu pejabat GCI. Oke. Menjabat di GCI beliau. Dan kalau kayak di Jepang rata-rata perdana menteri itu member GCI itu. Oke. Jepang sih GCI paling besar. Paling banyaknya di paling situ banyak. Ya. Siap.
Kalau di kayak Kofi Annan tadi mungkin bagi sana di rumah yang masih muda-muda nggak tahu tuh. Itu kalau di buku waktu SD itu. Sekjen PBB Kofi Annan. Berita-berita aja tuh. Oke. Nah, berarti emang meluas secara internasional dan tokoh-tokohnya kok emang menjadilah ya, menjadilah namanya itu. Tergantung arahnya kemana gitu kan. Jadi masing-masing kan arahnya beda-beda tuh. Ada yang mungkin ke politik, ada mungkin yang ke fokusnya ke bisnis, atau bahkan ke profesional seperti Uda Dian tadi fokus menjadi seorang chef gitu kan. Iya betul. Oke, tergantungnya menggunakan ilmunya kok kama ya. Betul. Dan akan lebih jos lagi. Nyo bisa kalau misalnya kayak di tadi chef kan, Nyo akan bisa memimpin di situnya lebih keren. Kalau yang di dunia politik pun dimanfaatkan ilmunya di dunia politik maju lebih keren gitu kan. Betul. Oke, nah kalau kok gara-gara sih ada nak sistem bullying. Nak baru dipeluncup. Nah, ada. Jadi kalau di JCI itu baru join saya sebagai member, itu opportunity-nya lah sama dengan ketua sama. Jadi kayak kita buka-bukaan saya ada kayak beberapa organisasi mungkin yang kawan-kawan baru join kan. Nah, ikut kok anggota-anggota. Nah, ketua sih kok duduknya kok. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di sini tuh ketika ada event, misalkan event nasional, akademi, nyo ketua, nyo member biasa, saya duduk sih sudah gabung sih saudara itu. Tak ada sekat-sekat, nak ada. Oh, ketua di siku duduk tuh. Biasa. Siko duduk, aku pimpinan saya deh. Jadi konsep itu memang brotherhood. Semua sedulurnya ada. Semua saudara ya. Ya. Bahkan kayak nasional presiden yang GCI itu biasanya sangat care tuh, kayak acok ngechat kami gitu kan. Sampai segitunya ya. Sampai akrab itu sampai level-level yang berlebihan akrab. Ibaratnya iko barusan ndak cek kakak sih ya. Iya, kayak di dunia digital printing kan banyak tuh yang member-member GCI luar, yang maksudnya yang dari chapter luar di daerah Jawa, itu kan banyak tuh dah. Ketika kita ke expo misalkan, datang sebagai tamu biasa, dia malah merasa bersalah, nyagihannya ID card VIP jadinya. Iya. Padahal itu cuma calia gitu kan. Betul. Nah itu banyak sih benefitnya ketika kenal dengan orang-orang yang besar, awak belajar jadi besar gitu lah. Betul sih. Iya, itulah coba tadi berkumpul dengan orang-orang saleh tadi. Kau ingin jadi Wak, ya berkumpulan dengan orang yang gitu, tergantung pilihan Wak kan. Nah, kau menghubungkan dengan usaha Uda yang pertama tadi. Apa sih yang dari ilmu-ilmu Uda yang dari JCI yang spill skete lah, yang udah terapkan di usaha Uda yang usaha di digital printing, konveksi dan merchandising tadi? Kamu tuh banyak dapet pelajaran yang mahal tuh ketika jadi lokal presiden JCW Sumatera tuh dah. Jadi bagaimana mengajak kawan tanpa dibayar gitu kan. Maksudnya kan kayak kita punya karyawan itu disuruh karena dibayar gitu. Kerja Niko. Tapi ketika punya teman-teman organisasi dan inyo harus diberi tugas, inyo tidak dibayar gitu. Inyo tidak dibayar, tapi mau mengerjakan. Itu tuh bisa bawa ke bisnis awak. Bagaimana mengajak orang menyampaikan satu instruksi tanpa membuat orang tersinggung. Dan mereka jadi melaksanakan itu dengan senang hati gitu. Itu sih pelajaran termahal yang awak dapat ketika jadi seorang leader di GCI itu lah. Nah, dan gitu. Berarti itu kelemahan awak tuh. Tadi cerita-cerita sama Viv kan. Viv, awak kayaknya orangnya kun tak tahu negatif positif tuh tanya Viv kan. Awak tergolong people pleaser gak pleaser? Menyenangkan orang lain sebenarnya. Tak enakan segala macam. Kayak ngajak kawan dulu untuk berbisnis. Dia diajak kok nak tak gaji dua, li nak iboti. Untuk awal-awal kok li niyo naknyo bawa ajak sama-sama dari nol nak do PT, maksudnya modal cuma untuk modal usaha. Biko baradape, biko bagi gitu bang. Masalahnya itu biasanya udah beri untuk mentreatment orang-orang kayak awak. Oh, kalau kamu nak punya kapasitas mengajar ya. Cuma pengalaman lah. Kalau pengalaman sih, ambu yang paling penting tuh berani berkata tidak kan.
Kalau untuk itu, Ambo pernah baca buku tuh ya untuk jalan untuk sukses tuh berani berkata tidak. Jadi nggak sodolahnya harus diiwan gitu. Ketika memang kawan tapi rasanya kurang cocok ya kata tidak. Gitu. Iya sih. Sama karyawan tuh kurang cocok, memang nggak bisa sama sekali dibentuk, ya kesampaikan saya. Gitu. Tegas pada diri sendiri juga bang. Jadi Ambo pernah punya rekan maksudnya teman, beliau tuh mengajarkan hidup tuh ada 2 lingkaran gitu dah. Boleh enggak boleh ya. Duduk dalam lingkaran ada 2 lingkaran. Diagram kok kayak saya. Kayak 2 lingkaran. Itu lingkaran yang dikuasai, itu lingkaran yang tidak dikuasai. Siap. Nah, jadi hidup itu ketika ada yang hal dikuasai itu akan dihisap katanya. Nah, hisap contoh misalkan udah DSB menyampaikan ke kawan kita mulai bisnis yuk kan. Tapi hasilnya belum jaleh gitu. Iya. Cara udah DSB itu akan dihisap. Tapi teman udah DSB nio kesal nio ndak itu bukan kuasa udah DSB gitu. Dan itu tidak perlu dipikirkan gitu. Itu ada di lingkaran kiri. Jadi hidup tuh khusus di lingkaran kanan saya yang dipikirkan gitu. Siap. Nah, itu sih yang lingkaran kiri kok terserah Tuhan lah ya. Nah, yang kiri tuh nio inyo tersinggung atau ndak asalkan udah DSB lah menyampaikan dengan baik, berarti kan hisapnya lewat waktu. Berarti udah DSB lah sesuai gitu, tidak menyinggung. Nio tersinggung tidak salah awak gitu. Itu yang waterkan menyampaikan ke adik-adik di toko gitu dah. Nah dah itu kan untuk awak pribadi tuh. Tapi mungkin bisa aja bagi kawan-kawan yang setipe ya awak lah semacamnya yang kok ya berusaha menyenangkan orangnya ya don di berusaha supaya nak tersinggung orang sudah ngecek gitu. Dan awak pengen ada closing statement udah ke kawan-kawan di rumah entah itu tentang mau mulai sebuah usaha atau bisnis atau untuk merawat sebuah bisnis lah. Closing statement ya. Tadi tidak disampaikan. Jadi kalau untuk kawan-kawan sesama pemuda ya, karena semua pemuda untuk memulai sesuatu itu yang paling penting itu belajar dan tidak terlalu ambisius. Nah, itu. Belajar tapi tidak terlalu ambisius. Jadi melakukan sesuatu dengan dasar yang sudah kuat gitu. Nah, artinya kalau kawan-kawan ingin melangkah, kuatkan langkahnya, baru mulai langkah. Gitu sudah. Yang penting kuatkan langkah. Nah, kok mau langkah aja sama langkah sih. Kadang di muka lulu aku aja. Iya. Yang penting pondasinya harus kuat. Nggak selalu soal finansial kan. Artinya kan mungkin teman-teman bisa melihat kalau Salam Project itu memang mulai dari nol gitu. Siap. Itulah sebuah quote ya, sebuah potongan-potongan kata-kata dari Uda Bori. Semoga pembicaraan kita selama 1 jam kok bisa menjadi inspirasi kawan-kawan di rumah. Dan sanak sadonyo demikianlah bincang-bincang kita bersama Uda Bori. Tahu banyak kawan-kawan di rumah kan jadi pebisnis, jadi pengusaha. Tapi kalau misalnya satu jam ku ndak puas rasanya, silakan hubungi Uda Bori di Instagramnya sih. Ya dah. Oke, saudara-saudaranya demikianlah. Saya Deswi Sugari mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Di Tampe Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saja. Karena yang pertama